Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Zidriansyah dan juga beserta Siti Nurasana akan melakukan uji untuk mata kuliah Ekonomi TK 2, dosen pengampu oleh Bapak Imam Amaluddin, SE, ME. Dan mungkin langsung saja saya di sini akan melakukan uji menggunakan stata untuk 5 variabel, kemudian nanti dilanjutkan oleh Siti Nurasana. Dan di sini kita akan coba untuk membuka statanya. Sudah kita buka. Kemudian kita akan memasukkan file atau data yang sudah kita persiapkan. Kemudian kita ke import, kemudian ke Excel spreadsheet, kemudian kita um, masukkan data yang sudah di Excel kan. Kita klik import first row. Oke. Oke, di sini kita sudah lihat di pojok kanan atas datanya sudah terbaca. Kemudian bisa kita langsung saja eh, mulai analisa di bagian comment. Kita akan menganalisa T set tahun. Oke. Kemudian kita akan menguji uji stasioner untuk masing-masing variabel. Kita ketik the fuller. Yang pertama PDRB. Dan kita di sini lihat untuk p-value-nya 0,17 di mana ini menunjukkan angka yang lebih besar daripada 0,05. Artinya belum stasioner. Kemudian kita akan menguji lanjutan yaitu uji stasioner first diff first different. Oke. Debuler PDRB. Oke, kemudian dia dapatkan p-value-nya 0,0012, artinya sudah stasioner. Dan kemudian kita untuk ke variabel selanjutnya yaitu variabel penduduk. Defuller penduduk. Dan kasusnya sama pada pada variabel penduduk ini uji stasionernya menunjukkan p-value 0,3 yang mana lebih besar daripada 0,05. Kemudian kita akan uji analisa lanjutan, uji stasioner first different. Dan dia dapatkan untuk uji um, stasioner p-value-nya 0,04, artinya sudah lebih kecil daripada 0,05. Kemudian kita akan lanjut ke variabel berikutnya yaitu variabel pengangguran. Untuk uji stasioner pengangguran didapatkan p-value-nya 0,03, artinya lebih kecil daripada 0,05 dan kita tidak perlu untuk menguji lanjutan first different. Dan kita lanjut ke variabel inflasi. Dan lagi pada uji stasioner inflasi ini p-value-nya 0,4, artinya masih lebih besar daripada 0,05 dan kita perlu menguji stasioner lanjutan yaitu first different. Defiler di inflasi. Dan masih didapatkan p-value-nya 0,26, masih lebih masih lebih besar daripada 0,05. Kemudian kita lanjut ke uji second different. Fuller D2 titik inflasi.
Oke, sudah didapatkan 0,0460, yang mana ini sudah stasioner. Dan yang terakhir adalah uji stasioner untuk indeks Gini rasio, variabel Gini rasio. Dan masih di atas 0,05, kemudian kita uji first different, dan sudah didapatkan 0,001. Dan untuk hasil ini pada uji stasioner sudah kami jadi masukkan ke dalam Word, di mana kita sudah bisa melihat hasilnya. Ini uji stasioner dengan ADF pada level, dan juga uji stasioner dengan ADF pada first different. Dan kemudian kita akan melanjutkan untuk uji lag optimal, di mana kita akan memasukkan varsok varsok ya, varsok PDRB, kemudian penduduk, pengangguran, inflasi, juga gini ratio. Max lag, Max lag kita pakai lag 2. Ya, PDRB penduduk. Oke, di sini kita bisa lihat untuk uji lag optimalnya, kita lihat lag 1 dan lag 2 di sini sudah didapatkan. Kemudian kita akan masuk ke uji parse table, uji stabilitas. Dan berdasarkan hasil pengujian lag optimal tadi, diketahui terpilih lag 2 sebagai lag optimal. Dan selanjutan uji stabilitas, kita akan masukkan var PDRB B penduduk, pengangguran, inflasi, dan gini ratio. Lagnya kita pakai 1. Kenapa kita pakai 1? Itu karena sebelumnya kita sudah menguji untuk menggunakan lag 2. Ternyata untuk uji lanjutannya akan bermasalah gitu. Jadi kita menggunakan lag 1 supaya pengujian ini bisa dilanjutkan. Mengingat data yang kita pakai itu banyak, jadi kita menggunakan lag 1 supaya bisa diuji hingga uji lanjutan. Dan di sini sudah didapatkan data-data tentang sivitas. Kemudian oke. Kemudian di sini kita dapatkan first table-nya, uji stabilitasnya ya. Ini di modules kita melihat bahwasanya jika eh, dikatakan stabil apabila nilai modules berada pada radius di bawah 1. Jadi kita bisa lihat hasil uji stabilitas ini adalah di bawah 1 semua. Jadi kita bisa bilang ini sudah stabil.
Selanjutnya akan Leno. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti Nur Hasanah. Kita akan melakukan uji kointegrasi Johansen. Nah, setelah dilakukan pengujian stabilitas, selanjutnya itu dilakukan pengujian kointegrasi. Kemudian kita kembali ke SATA, kita ketik fact rank eh, variabelnya. Kita dapatkan hasil seperti ini. Kemudian, nah dari hasil tersebut, nilai trace statistik pada baris maksimum rank 0 sampai 1 itu masing-masing 107,4947 dan 63,0038. Nah, yang dimana ini jika dibandingkan dengan nilai kritis 5% atau 5% critical value itu sebesar 107,4947 itu lebih besar dari 68,52 dan 63,0038 itu lebih besar daripada 47,21 yang berarti terdapat persamaan kointegrasi yang berarti memiliki keseimbangan jangka panjang. Eh, Kita lakukan pemodelan FECM dengan memasukkan perintah komen baik PDRB duduk pengangguran inflasi Gini rasio trennya tidak ada, like-nya 2. Kenapa 2? Di sini karena jika menggunakan like 1 itu berarti belum difference-kan. Oke, kita enter. Nah, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, berikut ini yang merupakan yang ini itu merupakan hasil untuk jangka pendek. Nah, ini ke bawah itu merupakan jangka pendek. Kemudian ini merupakan hasil untuk jangka panjang. Nah, jika dapat diinterpretasikan, itu uji signifikansi variabel dalam jangka pendek eh, itu bisa kita lihat jika pendapatan domestik regional bruto Provinsi Lampung itu memiliki koefisien minus 31,49,49707 dengan p-value-nya 0,000 signifikan, yang artinya ini menunjukkan adanya koreksi error dalam jangka pendek menuju ke seimbangan jangka panjang. Dapat kita lihat. Nih, koefisiennya tuh minus 31,49,707. Kemudian eh, variabel penduduk, inflasi dan Gini rasio itu signifikan mempengaruhi PDRB dalam jangka pendek dengan arah koefisien yang positif. Sedangkan pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap PDRB dalam jangka pendek dengan koefisien minus 4,03257 signifikan pada 0,000. Nah, bisa kita lihat di sini. Jika pengangguran itu mempengaruhi secara negatif. Kemudian pada variabel penduduk atau jumlah penduduk, ini laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung ya. Itu tidak ada variabel yang signifikan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk dalam jangka pendek. Ini ditunjukkan dengan p-value-nya lebih besar 0,05, artinya tidak berpengaruh.
Tidak ada yang tidak ada variabel yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk. Tidak ada yang mempengaruhi dengan karena p-value-nya lebih besar dari 0,05 semua. Kemudian untuk variabel pengangguran. Nah, di variabel pengangguran ini, PDRB dan inflasi ini memiliki p-value kurang dari 0,05, yang artinya signifikan mempengaruhi pengangguran dalam jangka pendek. Nah, koefisien PDRB itu minus 3,942194 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap pengangguran. Jadi ketika PDRB naik, pengangguran ketika pengangguran naik itu PDRB akan berkurang sebesar sekian. Kemudian di variabel inflasi, inflasi dan PDRB itu berpengaruh signifikan terhadap inflasi dalam jangka pendek dengan koefisiensi PDRB 1,128928 yang menunjukkan pengaruh negatif. Jadi ketika inflasi naik, PDRB juga akan naik. Nah, inflasi di sini kemudian ada variabel Gini rasio. Di sini tidak ada variabel yang signifikan terhadap yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek dengan p-value-nya lebih besar semua dari 0,05. Terus kita lihat di sini Gini rasio dengan p-value-nya lebih besar semua dari 0,05. Nah, kemudian kita akan melakukan uh, uji signifikansi dalam jangka panjang di mana bagian bawah itu eh, antar variabel antar hubungan jangka panjang antar variabel atau Johansson normalization restriction itu menginterpretasikan berdasarkan koefisien penduduk itu minus 5,08341 yang artinya dalam jangka panjang eh, penduduk itu berpengaruh negatif terhadap PDRB. Jadi pertumbuhan penduduk itu berpengaruh negatif terhadap PDRB. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, PDRB akan cenderung menurun. Kemudian dalam pengangguran itu dengan koefisien 2,041426 itu di mana pengangguran itu berpengaruh positif terhadap PDRB. Jadi dalam jangka panjang yang mungkin menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dapat mengurangi pengangguran secara bertahap. Kemudian inflasi itu dengan koefisien 0,629128 itu inflasi itu memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB. Eh, di mana mengindikasikan tingkat inflasi itu yang wajar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian Gini rasio ini minus 0,747157, di mana Gini rasio ini memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap PDRB, yang artinya peningkatan ketimpangan pendapatan itu akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat di sini datanya, koefisiennya. Kemudian uji error correction ACT yang ini error correction-nya menunjukkan dengan koefisien PDRB minus 31,49,707 yang menunjukkan bahwa model dapat memperbaiki ketidakseimbangan dalam jangka panjang sebesar 31,5%. Artinya model itu bergerak menuju keseimbangan jangka panjang. Jadi, kesimpulan utamanya, dalam jangka pendek, variabel penduduk, inflasi, dan Gini rasio signifikan mempengaruhi PDRB. Sementara pengangguran itu memiliki pengaruh negatif signifikan. Kemudian dalam jangka panjang, variabel penduduk, pengangguran, dan inflasi, dan Gini rasio itu signifikan mempengaruhi PDRB. Kemudian, Gini rasio itu memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap PDRB dalam jangka panjang, menekankan bahwa ketimpangan pendapatan itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya.
Dan Jadriansyah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.